Berikut adalah contoh soal. Nah, jadi kita diminta untuk mengintegralkan ini, integral permukaan sigma dari xz ds ya. Nah, di sini saya mau kasih tahu sesuatu dulu. Nah, kadang ada buku yang pakai double integral ya. Ada juga yang pakai single integral. Nah, notasi ini sama notasi ini tuh sama aja, asalkan si sigmanya itu adalah sebuah permukaan. Ya, ya jadi jangan bingung sama kedua notasi ini. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan. Nah, kita diminta untuk mengintegralkan ini dengan si sigmanya itu adalah permukaan ini nih ya, yang ada di oktan pertama ya. Jadi saya akan coba gambar nih. X, Y, Z ya. Di sini saya coba gambar nih, bidangnya itu seperti ini ya. Ya, 1 1 1 gitu. Nah, kita bisa ubah ini bentuknya menjadi Z sebagai fungsi dari X dan Y, yaitu 1 min X dan minus Y. Nah, X-nya itu bisa kita jadikan U, misalkan si Y-nya itu bisa kita jadikan V, ya, dan Z-nya itu adalah 1 min U min V. Nah, kita harus tulis domainnya. Nah, U-nya itu di antara 0 dan 1, ya. Nah, U-nya kan jalan di antara 0 dan 1, tapi si V-nya bukan di antara 0 dan 1, hati-hati. Si V-nya itu jalan di antara ini ya. Dari 0 sampai ini. Ini kan garis 1. 1 sama dengan X plus Y. Berarti 1 sama dengan U tambah V. Berarti V-nya itu adalah 1 min U. Ya. Dari 0 sampai 1 min U. Ya, ini domainnya ya. Atau kalau mau dibalik juga boleh ya. Jadi V-nya yang dari 0 dan 1, U-nya yang dari 0 sampai 1 min V ya. Ini sama aja nih ya. Jadi kedua penulisan domain itu sama aja. Terserah mau pakai yang mana. Nah, sekarang kita bisa cari tahu dulu R-nya kan ini adalah R-nya itu adalah XI ZK ya. Dengan X-nya itu adalah U, Y-nya itu adalah V, dan Z-nya itu adalah ini. Nah, kita bisa cari DS-nya. DS-nya itu adalah ini ya, akar dari 1 ditambah GU kuadrat GV kuadrat ya, itu adalah akar dari 1 ditambah, nah turunan ini nih terhadap U yaitu min 1 ya. Turunan ini terhadap V yaitu min 1 juga. DU DV ya, atau DV DU ya, sama aja. Atau saya singkat dengan DA aja lah. Nah, ini menjadi akar 3 DA. Nah, dengan ini kita bisa menghitung sigma XZDS ini menjadi apa? Saya tulis dalamnya dulu ya, yaitu adalah ini. X-nya itu adalah U, Z-nya itu adalah 1 min U min V. Nah, ini DS-nya itu berubah menjadi ini akar 3 DA. Nah, ini DA-nya itu kalian terserah mau DU DV atau DV DU, tapi di sini saya pilih menjadi DV DU ya. Nah, jadi V-nya yang di dalam, berarti ini dari integralnya dari 0 sampai 1 min U. Nah, yang luarnya yang terhadap U itu dari 0 sampai 1. Nah, semoga cukup jelas ya. Bagaimana saya bisa mengubah ini menjadi ini ya. Nah, semoga cukup jelas. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja nih yang bagian ini nih. Yang tinggal kita hitung dengan menggunakan double integral biasa. Kita integralkan dulu terhadap V ya, menjadi seperti kita integralkan terhadap V, U-nya tetap. Ini menjadi V min UV min setengah V kuadrat akar 3, integralnya dari V dari 0 sampai V dari 1 min U DU. Ya. Nah, silakan disubstitusi dan dihitung. Nah, nilai integralnya itu adalah akar 3 per 24. Ya. Nah, semoga cukup jelas ya soal ini. Berikut adalah soal berikutnya. Ya. Jadi di sini kita punya integral permukaan dengan permukaannya itu adalah kerucut yang dipotong. Ya. Kerucut yang dipotong. Nah, di sini kita bisa cari parameterisasi dari si sigma ini, dari permukaan sigma itu dengan dua cara ya, yaitu dengan menggunakan koordinat polar atau dengan menggunakan cara yang tadi baru saya jelaskan, yaitu dengan menggunakan X dan Y sebagai parameter bebasnya. Sementara kalau pakai koordinat polar kan yang jadi parameter bebasnya itu adalah si theta dan R-nya ya. Tapi di sini saya akan pakai cara kedua ya. Jadi si R-nya itu
saya akan menggunakan X dan Y sebagai parametrisasinya. YJ, ini akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat K. Nah, ini adalah yang akan saya gunakan menjadi parametrisasi dari si kerucut terpotong ini ya. Nah, si X-nya, X-nya itu dari, kelihatan di sini X-nya itu dari 1 dan 2 ya. Sementara si Y-nya itu, nah ini nggak terlalu jelas ya. Karena Y-nya itu bukan dari 1 dan 2 juga ya. Kalau Y-nya dari 1 dan 2, yang kita punya itu adalah kotak ya. Kotak seperti ini nih. Tapi yang kita mau kan bentuk seperti donat ini gitu. Ya, ini mungkin nggak terlalu enak ya di sini. Pokoknya kita sebut R aja dulu ya. Daerah ini dengan domainnya itu XR. Ada di R gitu. Nah, sekarang kita cari tahu DS-nya dulu ya. DS-nya itu adalah akar dari 1 ditambah turunan ini terhadap X ya, yaitu adalah 2X per tambah Y kuadrat, ini dikuadratkan, dan ini adalah 2Y per X kuadrat tambah Y kuadrat dikuadratkan, ini di akaran, ini DA ya. Nah, ini hasilnya itu langsung saya dapatkan, yaitu adalah 1 ditambah, sorry saya ada kesalahan, itu bukan 2X ya, tapi X harusnya. Ya, nah ini harusnya Y, dan hasilnya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi kuadrat tambah Y kuadrat ya, DA ya. Dan ini adalah akar 2 ya, DA. Jadi sangat bagus sekali hasilnya. Nah, sehingga kita bisa ubah ini, diintegralkan terhadap R. Y-nya itu adalah ini, Y kuadrat, C-nya nggak berubah, Z kuadratnya itu ini ya, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, sorry. Nah, dikali DS-nya itu adalah akar 2 DA. Nah, sekarang kita bisa ubah ini ke koordinat polar ya. Karena domainnya itu berbentuk donat ya, ini cocok dengan menggunakan koordinat polar ya. R dari 1 dan 2, theta dari 0 sampai 2pi. Nah, Y-nya kan diubah ke koordinat polar menjadi R kuadrat sin kuadrat theta, dan X kuadrat plus Y kuadrat kalau dalam koordinat polar kan jadi 1 ya. 1 dikalikan akar 2, DA-nya menjadi dr d theta ya, atau dalam hal ini d theta dulu. Nah, ini bisa kita cari integralnya dengan mudah. Hasilnya adalah 21 per akar 2pi. Ya, dari sini nggak akan saya bahas dari sini ke sini ya. Silahkan dicoba sendiri. Nah, ini adalah contoh keempat di mana kita bisa memanfaatkan integral permukaan ini untuk mencari massa ya, atau berat dari sebuah permukaan. Tapi di sini kita butuh massa jenisnya atau densitasnya, dan kebetulan densitasnya itu konstan nih ya. Jadi yang kita butuh tahu tuh berarti massa dari bangunan ini nih ya, sigma. Massa dari sigma itu adalah integral sigma terhadap seluruh permukaan sigma. Massa jenisnya, kebetulan massa jenisnya itu konstan delta 0 ds ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita cari tahu dulu ds-nya, tapi untuk mencari tahu ds-nya kita cari tahu dulu parametrisasinya ya. Jadi parametrisasinya dengan cara yang sama, parametrisasinya itu adalah X, XI, YJ, dan ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat K ya. Nah, ini adalah parametrisasi dari si sigma dengan X dan Y-nya itu ada di R ya. Ada di sini, di lantainya. Nah, sekarang kita cari tahu ds-nya. ds-nya itu adalah akar dari 1 ditambah turunan ini nih ya, berarti 2x kuadrat. Turunan ini juga terhadap y. Nah, dA ya.
Dan ini adalah akar dari 1 tambah 4x kuadrat tambah 4y kuadrat dA. Nah, sekarang kita hitung integralnya. Integral terhadap permukaan sigma dari delta 0 ds ini menjadi daerahnya daerah R. Terus delta 0-nya saya taruh di sini. ds-nya berubah menjadi ini, akar dari dA. Nah, untuk menghitung ini, lebih baik kita ubah ke koordinat polar ya, seperti biasa. Berarti θ-nya dari 0 sampai 2pi, R-nya dari 0 sampai 1. Kenapa? Karena ini lingkaran ini kan paling gedenya sampai 1 ya. Delta 0-nya saya tetap tulis di sini. Nah, ini adalah 1 ditambah 4 ya. Jadi akar 5 ya, langsung aja menjadi akar 5. R dr dθ. Nah, dengan ini bisa dihitung, integral yang terakhir ini bisa dihitung dengan mudah ya. Ya mungkin nggak terlalu mudah, tapi bisa dihitung lah. Oh sorry, sebelumnya saya ada kesalahan ya, jadi saya hapus dulu nih ya. Nah, ini yang di dalam sini tuh, yang di dalam akar ini tuh tidak jadi akar 5 langsung ya. Nggak apa-apa, ini R-nya dari 0 sampai 2pi, R-nya dari 0 sampai 1, delta 0. Nah, x kuadrat tambah y kuadrat itu bukan langsung jadi 1 ya, tapi ini kan x-nya itu adalah ini. R cos theta, y-nya itu R sin theta. Berarti x kuadrat tambah y kuadrat itu adalah R kuadrat ya. Berarti ini 1 ditambah R kuadrat theta ya. Nah, ini integral ini ya dengan mudah dapat dihitung. Ya, hasilnya adalah 5 akar 5 dikurang 1 per 6 delta 0 pi. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, semoga cukup jelas. Nah, dengan ini subbab 15.5 berakhir, kita akan masuk ke 15.6.